قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dengan tegas mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan video yang sudah kita tampilkan tadi diklaim bahwa itu adalah sebuah amalan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat kaum muslimin, orang berzikir tapi kok malah menjadi orang yang kesurupan, ya, tidak sadar diri. Itu cara berzikir dari mana? Apakah Nabi Muhammad SAW, para sahabat pernah melakukan zikir sampai seperti itu kaum muslimin? Ya, apalagi itu wanita sampai terbuka auratnya, jingkrak-jingkrak kayak orang kesurupan, sampai nempel-nempel ke laki-laki, ya. Karena itu majelisnya campur baur, ya. Campur baur laki-laki perempuan gak jelas itu siapanya, ya. Itu cara berzikir dari mana? Hah? Yang seperti ini juga kaum muslimin. Cara berzikir dari mana ini? Oh, naik sampai ke ubun-ubun, buang selainnya, selain dia. Oh, bawa ke bahu kanan, hunjam ke dalam dada. Allah. Sekarang lidahnya dikunci, baca dengan nafas, dengan nyawa kita. Lidah dikunci, mulutnya ditutup. Terus ke ubun, ke bawah kanan, hunjam. Allah. Terus Allah. Terus Allah. Allah. Ikuti. Allah. 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 Lidah dikunci. Sekarang kolbunya yang baca. Lidah dikunci, mulutnya ditutup, kolbunya baca Allah. Allah. Nah kaum muslimin, itu model zikir dari mana kaum muslimin? Hah? Ajaran siapa? Apakah ada aturan zikir seribet itu? Harus tarik nafas, menghujam, ya, tahan nafas, nggak ada. Ya. Apalagi dikatakan zikir, tapi lidah dikunci, kolbunya yang baca. Itu amalan dari mana? Kalau amalan zikir, berzikir dengan lafaz, itu amalan anggota badan. Bibir harus bergerak. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis sahih riwayat Ahmad, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi azza wa jalla. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah yang maha tinggi. Ya, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia. Ya, namanya lisan basah, itu berarti lisannya yang bergerak. Bukan lidahnya dikunci, kolbunya yang baca. Ini cara berzikir dari mana? Ya. Amalan kolbu itu ya ikhlas, ridho, yakin akan seluruh takdir Allah, ingat halal haram, ingat perintah Allah, ingat larangan Allah. Itu amalan kolbu, amalan hati. Kalau amalan zikir, ya, dengan menyebut lafaz, itu bukan amalan hati, tapi amalan lisan.
amalan anggota badan. Nggak ada juga ajaran zikir Allah, 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 Allah. Nggak ada. Mana ada coba? Tunjukkan dalilnya. Ya. Hadiskah? Al-Qur'ankah? Ya. Kalau ada ajaran lafaz zikir Allah, 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 Allah. Nggak ada. Itu kalimat yang nggak sempurna. Yang ada Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Ada kalimat penyempurna kalimat Allah. Ya. Ada kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW atau amalan dari sahabat berzikir dengan lafaz Allah, 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 Allah. Nggak ada. Ya. Apalagi zikir sambil cingkrak-cingkrak. Ya. Itu kan bid'ah namanya. Yang namanya bid'ah itu tidak mengikuti tuntunan. Baik tuntunan secara dalil maupun secara contoh dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan wajar kalau kemudian yang didapatkan bukan ketenangan hati, tapi malah jadi kesurupan. Bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin dekat dengan setan. Dan memang bid'ah itu lebih disukai iblis, lebih disukai setan daripada kemaksiatan. Kalau pelaku kemaksiatan, maka dia sadar kalau yang dia lakukan itu kemaksiatan. Dan dia pengen bertaubat, meskipun belum mampu untuk bertaubat. Tapi dia sadar kalau yang dia lakukan itu adalah kemaksiatan. Orang yang berjudi, yang mencuri, yang menipu, mereka semua sadar kalau yang namanya mencuri, berjudi, menipu itu perbuatan kemaksiatan. Orang yang buruk, yang berkarat dengan kemaksiatan pun tahu, sadar kalau itu semuanya kemaksiatan. Dia tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Dicuri hartanya, ditipu, ya, anak istrinya ikut berjudi, keluarganya ikut berjudi. Mereka tidak mau. Tapi kalau pelaku bid'ah, mereka sulit untuk bertaubat dari kebid'ahan. Karena bagi mereka, itu perbuatan yang baik. Mana ada orang yang ingin berhenti dari perbuatan baik. Mereka tidak sadar kalau bid'ah itu keburukan. Makanya sangat sulit bagi mereka untuk bertaubat. Bahkan ketika ada yang menegur, ada yang meluruskan tentang amaliyah mereka, bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan bid'ah yang buruk, mereka tidak segan-segan mengatakan sebagai kelompok Wahabi. Kalau ada yang mulai membahas bid'ah, maka dicap sebagai Wahabi. Ya. Tapi kali ini ada seorang yang bergelar profesor, doktor. Beliau memberikan nasihat supaya ketika berzikir itu, selain lafaznya harus benar, sesuai juga dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka caranya juga harus benar, sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau akan dicap sebagai Wahabi juga? Kita simak videonya. Ustadz, ada zikir kok bisa kesurupan? Ada memang perilaku zikir, bukan hanya jingkrak-jingkrak, tapi kesurupan, benar-benar kesurupan. Malah wong itu zikir ngerangkul wong lanang. Yang sing dirangkul ya menenge, mungkin menikmati. Sing dirangkul, sing ngerangkul kesurupan. Oh sudah, ada kok penjelasan kalau melihat di video ada. Saya ingatkan kembali bahwa kalimat zikir, kalimat thayyibah, Fatihah atau apa saja ayat atau apa bacaan-bacaan itu netral. Bisa dibaca oleh orang sesat, bisa dibaca oleh orang taat. Punya efek positif, punya yoni, punya vibrasi kalau dibaca oleh orang yang taat. Walaupun sama-sama bilang apa membaca la ilaha illallah, memang itu zikirnya la ilaha illallah memang. Ada yang hasbunallah wa ni'mal wakil juga ada. Tapi kesurupan pasti ada setan. Pasti saya melihat banget ya, pasti ada setan. Mengapa bisa setan masuk zikir? Karena zikirnya tidak sesuai sunnah. Sekali lagi, zikirnya tidak sesuai sunnah. Zikir biayaan. Ngertos biayaan? Ya, pokoknya biayaan. Kemudian kesurupan. Waspadalah para pemimpin zikir model ini, waspadalah, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Pertanyakan pada diri dan hati kalian, apakah Nabi SAW pernah memberi petunjuk seperti ini? Pasti tidak. Bunyinya memang zikir sih. Bahkan kemarin ada
spiritualis yang baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, persis yang kita baca ini. Tapi KO melawan salah seorang spiritualis yang bersih. KO ini pun knock out, geletak tepar. Padahal di luar ya berkoar-koar sakti, pokoknya paling sakti dan serba baca zikir. Tapi nanti kalau sudah mau menerapkan ilmunya dia, sudah tidak pakai itu lagi. Yang dipakai yang ini mantra-mantra dari luar agama Islam. Jelas sangat mudah niteni ini setan apa kiai, dukun apa kiai, sangat mudah, sangat mudah. Tidak usah ditunggu aksinya, tapi cukup dilihat mukanya, itu sudah kelihatan banget. Orang yang bersih spiritualnya bersih, berarti inner beauty-nya bagus, mesti outer beauty-nya juga bagus, kelihatan. Istilahnya air mukanya cerah. Baik, jadi jangan heran kan nanti kalau ada orang baca Fatihah ternyata tukang santet itu ya itu menyalahgunakan. Tapi kalau nyantet ya pasti nggak baca Fatihah. Soalnya baca Fatihah juga ngempan. Fatihah tinggi nyantet, betul-betul durhaka itu. Nyantet sudah dosa, menyalahgunakan Fatihah jelas dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau bagaimanapun zikir dengan lafaz dan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu adalah lafaz dan cara berzikir yang paling baik di dalam syariat Islam. Dan sekaligus zikir tersebut zikir yang paling mudah untuk diikuti siapa saja dan boleh diamalkan oleh siapa saja. Tidak ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat zikir dengan teriak-teriak, zikir dengan geleng-geleng kepala, apalagi sampai zikir seperti orang kesurupan. Dan juga tidak ada dibagi-bagi ini zikir orang syariat, ini zikir orang-orang hakikat, ini zikir-zikir orang-orang ma'rifat, tidak ada. Ya, sebagai contoh, zikir setelah sholat. Mau dia seorang ulama, dia seorang habib, kiai, ustadz, santri, semuanya sama. Bacaannya sama, jumlah bacaannya sama, caranya sama, waktunya sama. Zikir pagi petang, mau dia orang Indonesia, mau orang Belanda, mau orang Amerika, mau orang Afrika, bacaannya sama, waktunya sama, jumlahnya sama. Dan juga keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sama. Dan insya Allah dengan mengamalkan zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan, tidak akan ada yang menjadi gila. Yang menjadi gila itu adalah orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir bid'ah yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.